Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rekan-rekan media, bahwa setelah dilakukan pengumuman, kemudian peserta yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan ke instansi. Nah, pemberkasan ini, usul penetapan NIP berdasarkan pemberkasan yang sudah disampaikan oleh peserta yang dinyatakan lulus ke PKN, ini diupload atau diunggah melalui aplikasi Doku Digital .bkn.go.id. Jadi prinsipnya untuk penetapan nomor induk ASN sejak tahun lalu itu kita sudah paperless, jadi tidak ada lagi dokumen fisik yang mundar-mandir antara instansi dengan PKN, termasuk pertimbangan teknis penetapan nomor induk P3K juga tidak lagi menggunakan tidak lagi berupa dokumen fisik. Jadi bahkan penandatanganannya pun karena tidak dokumen fisik, maka kita menggunakan tanda tangan digital. Lanjut. Sebelum instansi mengirimkan usul penetapan nomor induk P3K ke PKN, dan karena usul tersebut harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung, di mana kelengkapan dokumen ini ada dua pihak yang melengkapi. Yang pertama dari calon peserta yang dinyatakan lulus atau peserta yang dinyatakan lulus, ada beberapa dokumen yang harus disiapkan, terutama adalah daftar riwayat hidup dan kelengkapan dokumen lain. Dan peserta yang dinyatakan lulus mengunggah dokumen tersebut secara elektronik ke portal sscn.bkn.go.id. Kemudian dari sisi instansi, lanjut. Mohon maaf, ini beberapa dokumen, kelengkapan dokumen yang harus diupload oleh peserta yang dinyatakan lulus. Ada sekian banyak dokumennya, termasuk surat pernyataan 5 poin, surat pernyataan bersedia ditempatkan dimanapun di seluruh wilayah kerja Indonesia, surat pernyataan dan surat pernyataan yang lainnya. Antara lain juga surat pernyataan tidak berposisi atau berstatus sebagai PNS ataupun P3K. Ini harus diunggah oleh peserta yang dinyatakan lulus. Lanjut. Kemudian, berdasarkan kelengkapan dokumen tadi, maka instansi menyampaikan usul penetapan nomor induk P3K melalui SHPK. Lanjut. Di sisi lain, instansi harus mengunggah dokumen untuk penetapan nomor induk, antara lain surat pengangkatan calon P3K, surat pengantar usul penetapan nomor induk, dan seterusnya, sampai dengan daftar peringkat nilai seluruh peserta ujian. Ini untuk cross-check dengan database yang ada di PKN nantinya. Lanjut. Ini tahapan saja, hanya pengelompokan ada 2 tahap, mengingat tesnya tidak bersamaan dan selesainya tidak bersamaan, maka kami mengelompokkan menjadi 2 kelompok proses, yaitu tahap 1 dan tahap 2, sehingga yang sudah selesai duluan tidak menunggu terlalu lama. Jadi untuk tahap 1, usul disampaikan paling lambat 13 November sampai dengan 31 Desember, kemudian tahap kedua 29 November sampai dengan 15 Januari 2022. Lanjut. Ini yang penting, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media. Penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai P3K tahun 2021 ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan nomor induk P3K kepada Kepala BKN atau kepada Kepala Kantor Regional BKN. Nah, ini penting sehingga kita tidak ada lagi tawar-menawar mengenai TMT. Jadi TMT-nya pasti. Kalau usul masuk di bulan Januari ke BKN, maka TMT-nya tanggal 1 atau awal bulan. Kalau tanggal 1-nya tanggal merah, tanggal 1 bulan berikutnya, yaitu di bulan Februari. Kalau usul masuk di bulan Desember, maka TMT-nya di tanggal 1 bulan Januari.
Nah, berkenaan dengan ini kami mohon bagi instansi untuk menyampaikan usul jangan di tanggal-tanggal akhir bulan. Itu merepotkan kami untuk memproses dan menetapkan nomor induknya. Lanjut. Saya kira ini hanya SOP di BKN, ada batas waktu 25 hari bagi BKN untuk menerbitkan nomor induk P3K. Lanjut. Kemudian, instansi punya waktu 30 hari kerja setelah menerima penetapan nomor induk P3K lanjutinya berupa penandatanganan perjanjian kerja antara P3K dan instansi dan penerbitan keputusan pengangkatan sebagai P3K. Karena di awal tadi SK-nya baru SK calon P3K, setelah mendapat nomor induk baru ditetapkan SK pengangkatan sebagai P3K. Lanjut. Ini alur proses, saya kira tidak perlu saya jelaskan satu persatu. Ini adalah resume atau gambaran dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, mulai dari lulus seleksi, kemudian apa yang harus diproses oleh yang bersangkutan, peserta yang dinyatakan lulus, dan apa yang harus dilakukan oleh pengelola kepegangan instansi, kemudian apa yang selanjutnya dilakukan oleh BKN maupun kantor regional BKN, sampai dengan diterbitkan penetapan nomor induk P3K berupa dokumen pertimbangan teknis. Dan seluruh proses ini kita lakukan dalam satu sistem, yaitu SAPK dan beberapa sistem pendukung lainnya.